Diceritakan tentang datang hari ini ke PN Selatan, seperti apa Bang? Hari ini kami ke sini untuk yang ke-20 kali lah ke PN Jakarta Selatan ini dalam rangka mengurus uang konsinyasi yang ada di PN Jakarta Selatan yang dititipkan pada tahun 2014 lalu. Sebetulnya uang konsinyasi ini sudah melalui proses hukum yang panjang yang kemudian di tahun 2020 itu sudah inkrah bahwa klien kami dalam putusannya itu yang berhak untuk menerima dana konsinyasi itu. Tapi kemudian dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selalu beralibi bahwa harus ada keterangan daripada BPN. Kami sudah bersurat ke BPN, BPN juga membalas surat kami yang menyampaikan bahwa Pak Jamal terkait dengan uang konsinyasi sesuai dengan perma yang baru, itu kami sudah tidak lagi mengeluarkan rekomendasi. Karena kami juga adalah pihak dalam perkara itu dan kami sudah kalah. Kami juga sudah PK, tapi kami juga kalah dalam PK itu. Maka Pak Jamal yang berhak dengan kliennya untuk menerima itu, sehingga tidak ada lagi kewenangan kami untuk mengeluarkan rekomendasi. Kecuali tanah ini tidak bermasalah atau kami tidak menjadi pihak dalam permasalahan ini. Ini yang kemudian jadi persoalan. Nah sekarang dari pengadilan juga tetap mempertahankan bahwa harus ada rekomendasi dari pihak BPN. Sementara BPN tetap juga bersikukuh bahwa kami sudah tidak bisa lagi mengeluarkan rekomendasi karena ini sudah menjadi masalah, sudah menjadi kasus hukum, lalu sudah inkrah putusannya. Kami juga adalah pihak yang kalah di situ, maka kami taat terhadap putusan itu. Terus apa kemudian yang menjadi alibi daripada pengadilan bahwasannya ini masih lagi menunggu dari BPN segala macam. Oke, kalau memang BPN yang kemudian yang punya kepentingan dalam hal ini yang harus ditunggu oleh pihak pengadilan. Pertanyaannya terus apa kekuatan daripada putusan hukum itu? Iya. Apa gunanya, apa artinya itu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap? Kalau dibandingkan dengan harus ada rekomendasi daripada BPN. Yang mana yang lebih kuat? Rekomendasi BPN ataukah kemudian putusan pengadilan yang telah inkrah? Ini kan jadi ambigu namanya. Oke, kalau memang demikian adanya, kenapa tidak semua pihak diundang saja duduk, lalu kita bicara apa permasalahannya, lalu kita cari solusi bersama, apa solusi terbaiknya. Ini kan enggak, kita cuma hanya berbalas surat, kemudian kami datang, dibilang nanti lagi kami datang, dibilang nanti lah kami datang, udah 20-30 kali lah kami kesini lah. Nah kesempatan seperti ini juga kami ingin sampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa tolonglah untuk persoalan-persoalan hukum ini ya dibenahi lagi lah, dibenahi sedetail-detailnya lah. Pengadilan juga, Mahkamah Agung juga perlu harus direformasi itu. Kasihan itu, masyarakat mencari keadilan, sudah menempuh jalur hukum yang benar, begitu sudah inkrah, masih diputar-putar juga di tingkat pengadilan. Dan uang konsinyasi itu kami duga, di pengadilan yang ada di Jakarta ini, yang kurang lebih ada 5 pengadilan itu pasti puluhan triliun itu nilainya. Klien kami aja tuh ratusan triliun kok, ratusan miliar kok. Belum lagi konsinyasi yang lain, belum lagi di pengadilan yang lain. Terus apa maksudnya uang itu ditahan selama 11 tahun? Maksudnya apa itu? Kan bukan uang Anda. Terus sudah proses hukum sudah selesai. Terus apa masalahnya? Emang ada apa kepentingan orang lain di situ yang kemudian Anda takuti? Atau kepentingan orang-orang besar, orang-orang yang membikingi masalah ini? Kan nggak perlu. Yang paling benar itu adalah hukum sebagai panglima di negeri ini, dan hukum telah ditempuh, dan kemenangan itu ada di klien kami. Itu pertanyaannya apa lagi? Emang ada kepentingan apa? Ada konflik interest apa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menahan itu uang? Apa masalahnya? Apa kepentingan dia di situ? Nah ini yang kami minta tadi kepada Pak Ketua Pengadilan. Beliau kebetulan tidak ada di tempat, katanya setiap kali datang selalu tidak ada di tempat, setiap kali datang selalu tidak ada di tempat, setiap kali datang selalu tidak ada di tempat. Terus kami hanya ketemu aja dengan panitera, dengan jurusita yang lain-lainnya. Mereka cuma hanya beralibi, memberi jawaban yang tidak masuk akal, jawaban yang sudah selesai, tuntas di tingkat pengadilan, tuntas di tingkat persidangan. Kok kemudian kembali lagi ke situ lagi, putusan udah inkrah kok, putusan Anda sendiri itu kok. Kecuali bukan putusan Anda, ini kan putusan Anda, sudah inkrah pula, memerintahkan, menghukum supaya membayar kepada klien kami. Terus apa masalahnya? Jadi tidak bagus kalau potret hukum seperti ini. Berarti sejauh ini tadi ketemu belum ada jawaban yang pasti dan belum ada jawaban yang pasti. Kami selama ini cuma berbalas surat. Kami datang mau ketemu, katanya beliau keluar, beliau sibuk. Datang mau ketemu, beliau keluar, beliau sibuk. Datang mau ketemu, beliau keluar, beliau sibuk. Tidak pernah ketemu. Emang beliau siapa untuk pengadilan ini? Emang beliau adalah malaikat atau Tuhan yang tidak bisa ditemui? Tuhan aja setiap hari juga kita bisa temui. Mereka juga bisa setiap saat, orang juga bisa ketemu.
Mereka cuma manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa, dengan salah dan hilaf. Apa masalahnya? Kenapa kita tidak bisa duduk, kita bicarakan ini? Negara dengan negara perang aja juga orang bisa duduk, bisa selesai kok. Kenapa masalah yang kecil seperti ini kok dibikin jadi besar-besar, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di belakang ini, di balik ini? Mana siapa yang ditakutkan? Anda takut sama hukum, atau Anda takut sama kebenaran, atau Anda takut sama orang? Kalau takut sama orang, bilang siapa orang itu, biar kita cari orangnya. Bang, ini kalau boleh tahu nilai dari konsinyasi itu sendiri berapa nominalnya Bang kalau boleh tahu? Kalau sesuai dengan penetapan konsinyasi itu 75 miliar. 75 miliar. Tapi tambah lagi ada 30 miliar di hamparan tanah yang sama, itu jadi 100 sekian miliar lah. Tapi udahlah, kami hanya untuk sementara ini fokus untuk yang sesuai dengan penetapan pengadilan dan penetapan konsinyasi itu aja. Yang sudah 11 tahun ini ngendap entah di bank mana itu, terus tidak tahu loh untuk kepentingan apa mereka mengendapin itu. Nah, ini kedepannya apa upaya yang akan Abang lakukan untuk bisa mendapatkan keadilan tersebut, Ya, Bang? kami juga berharap kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Agung maupun juga Komisi Judisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung atau peradilan, untuk turun tangan lah, membereskan hal-hal seperti ini. Sekaligus juga minta kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI agar persoalan-persoalan ini juga jangan sampai jadi berlarut-larut. Masyarakat mencari keadilan, sudah menemukan kebenaran, sudah menemukan keadilan, tapi masuk juga diputar-putar, masuk juga dipimpong-pimpong. Mohonlah kepada Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Dr. Haji Habibur Rahman dan rekan-rekan di Komisi 3 DPR RI, tolonglah turun tangan lah. Ini jadikan hati masyarakat kecil ini. Kami yang mewakili masyarakat ini sangat sedih, miris kami selama ini. Bolak-balik udah seperti kita kayak apa saja, gorengan aja yang setiap saat dibolak-balik. Kemudian lah, apa masalah yang tidak bisa kita selesaikan? Karena itulah kami mohon juga kepada Pak Ketua Komisi, mungkin ada baiknya di kesempatan yang baik ini, ya tolong kami sudah bersurat ke Komisi 3 itu, mohon kami diundang agar bisa RDP, rapat dengar pendapat dengan pihak BPN, pihak pengadilan, kemudian pihak PUPR, kemudian pihak terkait lainnya lah, agar persoalan ini bisa menjadi terang benderang lah. Karena masalah seperti ini banyak terjadi di pengadilan-pengadilan yang ada di Jakarta ini. Bukan cuma di Jakarta, bahkan di luar Jakarta juga. Tapi belum ada sentuhan dan ketegasan dari pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, sehingga masalah ini masih berlarut-larut dan masyarakat bingung mesti harus gimana untuk ini. Makanya kami mewakili klien kami ingin menyuarakan ini kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, kepada pimpinan DPR RI, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, kepada pimpinan anggota Komisi 3 DPR RI, Komisi 2 DPR RI, agar mohon turun tangan untuk menyelesaikan hal seperti ini supaya jangan berlarut-larut. Ini kan bisa menjadi bumerang ini untuk kita semua nanti ke depan ini, kalau tidak diselesaikan dengan baik. Dan ini menjadi pelajaran berharga, khusus bagi PN Selatan untuk menegakkan memberikan rasa keadilan bagi semua orang, ya Bang. Bagi semua orang. Kami akan kembali lagi jam 4 sore nanti. Katanya mau bertemu dengan Pak Ketua, kalau Pak Ketua katanya ada di luar, kami tadi berikan ketegasan bahwa kami ingin ketemu dengan Pak Ketua, dan kenapa tidak bisa ketemu dengan Pak Ketua? Memang apa kepentingan beliau seperti mau ketemu dengan kami? Kan beliau bisa menjelaskan, karena mereka juga bilang, Pak Jamal kami tidak bisa menjelaskan lebih daripada kapasitas kami, kecuali Pak Ketua. Ada mau tambah sedikit?